Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan maksudku mau berbagi nasib. Hidup adalah kesunyian masing-masing. Demikian petilan sajak pemberian tahu karya Chairil Anwar yang termasyhur. Kini, di tengah pandemi, sajak itu seolah terngiang-ngiang di benak. Jika Chairil Anwar masih hidup, mungkin petilan sajak itu akan berubah. Hidup adalah kedaruratan masing-masing. Maksudnya gimana Bapak? Maunya gimana Pak? Ya, saya nanya. Komandan, maunya gimana Pak? Komandan? Oh, Bapak kenapa jadi nyorot gitu? Mas saya nggak usah protes gitu Pak. Baca nomor 3. Harusnya seperti dong. Pemerintah juga harus memahami Bapak dapat gaji Pak. Bapak dapat tunjangan dari pemerintah. Saya apa? Di tengah pandemi, kita dihadapkan pada banyak dilema sejak kasus corona pertama kali terkonfirmasi pada Maret tahun lalu. Dalam kacamata pemerintah, di antara persoalan krisis kesehatan dan ekonomi, di antara darurat pandemi dan persoalan domestik warga. Ibaratnya, kita tidak bisa marah kepada mereka yang masih harus keluar rumah untuk bekerja karena kebutuhan hidup. Kita juga tidak bisa iri kepada mereka yang bisa stay at home dengan nyamannya, karena perjuangan tiap orang dalam masa COVID-19 ini tidaklah sama. Di lain pihak, kita melihat ada yang diberi kelebihan materi untuk bisa di rumah saja, dan ada pula yang terseok-seok dengan segala kesulitan untuk bertahan hidup jika hanya di rumah saja. Makanan sudah datang. Yeay. Keluar. Maka, publik melalui media sosial pun bereaksi ketika muncul viral penertiban para pedagang yang melanggar aturan PPKM darurat di Kota Semarang belum lama ini. Mereka terbelah dalam dua opini. Ada yang mendukung langkah tegas aparat Satpol PP karena situasi memang darurat pandemi, di mana kasus COVID-19 terus melonjak. Rumah sakit penuh dan ancaman krisis oksigen. Namun, di sisi lain mereka menilai langkah penertiban dengan memakai mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot warung dan menyita beberapa barang dagang sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Karena pada dasarnya para pedagang juga menghadapi problem domestik, yakni ekonomi keluarga. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat dimintai konfirmasi mengenai tindakan penertiban para pedagang yang tetap berjualan hingga malam dan melanggar aturan PPKM darurat menyatakan pihaknya juga berada dalam dilema. Meski demikian, ia menyatakan ketegasan dilakukan juga demi keselamatan masyarakat. Harus paham yang sedang dilakukan di Republik ini, Jawa Bali, khususnya Kota Semarang, adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Ini bukan gaya-gayaan PPKM darurat, ini situasi yang memang lagi darurat. Berkaca dari peristiwa itu, Hendrar Prihadi meminta aparaturnya untuk tetap mengedepankan aspek humanis dalam menertibkan warga yang melanggar aturan protokol kesehatan, termasuk para pedagang dan kalangan UMKM. Ya kadang-kadang teman-teman satpol ini karena capek dia udah nggak pakai akal sehat, asal jam 8 harus tutup gitu aja. Itu penjelasan mereka. Nanti kami terus bahwa ada aspek-aspek humanis yang memang harus kita kedepankan, terutama untuk bisa mengajak warga ini mereka lebih patuh pada peraturan wali kota. Di tengah situasi seperti saat ini, Dr. Ari Sujito, Ketua Departemen Sosiologi Visipol UGM Yogyakarta menilai pentingnya sistem komando yang tegas dalam membangun sense of emergency atau sense of crisis di tengah kita menghadapi pandemi.
supaya tidak membuat keraguan dan memberi kepastian bahwa langkah-langkah ini benar bisa dipertanggungjawabkan, dan ini harus solid di level pemerintah pusat, pemerintah daerah. Benturan seringkali terjadi karena sinyalnya nggak sama, frekuensinya nggak sama. Ini harus didisiplinkan. Nah, dengan cara seperti itu kredibilitas pemerintah itu akan cukup berharga di mata masyarakat. Yang tak kalah penting menurut Ari Sujito, di tengah budaya komunal, menurut Ari Sujito pentingnya partisipasi warga di tingkat komunitas dalam mengajak warga disiplin pada protokol kesehatan sekaligus membangun solidaritas di tengah situasi krisis kesehatan dan persoalan ekonomi. Tokoh-tokoh masyarakat, entah pemuda, tokoh agama, tokoh di komunitas, ya entah petani yang masing-masing punya komunitas itu terus mengupayakan minimal di masing-masing komunitas itu untuk jaga disiplin, prokes, juga inisiatif untuk menangani korban COVID ini secara lebih cepat gitu. Ini yang saya sebut dengan kunci partisipasi. Sementara itu dihadapkan pada dilema darurat penegakan protokol kesehatan COVID-19 dan darurat periuk nasi warga terdampak pandemi, menurut Yanuar Nugroho, penasihat Center for Innovation Policy and Governance dan anggota Akademisi Ilmuwan Muda Indonesia, penegakan protokol kesehatan sebagai upaya mengendalikan pandemi harus tetap dilakukan. Di sisi lain, pemerintah mesti memberikan kompensasi bantuan sosial dan memastikan tepat sasaran. Ketika PPKM itu atau ketika pembatasan aktivitas sosial itu dilakukan, maka bantuan sosial harus segera digelontorkan. Entah lewat kartu sembako, BPNT, PKH, bantuan langsung tunai, dana desa, apapun namanya harus segera. Dan itu yang paling tepat adalah memang harus bantuan yang sifatnya uang tapi tidak cash. Jadi apa bentuknya kartu itu loh Mbak, karena kalau cash nanti korupsi rawan ya. Dan itu dimungkinkan untuk diambil ditarik di ATM, dimungkinkan untuk digunakan di warung-warung untuk sekaligus mendongkrak perekonomian di tingkat lokal. Menurut Yanuar yang juga Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan RI tahun 2015-2019, penerapan PPKM darurat adalah satu sisi sebagai upaya memutus penularan COVID-19 dengan melakukan pembatasan mobilitas penduduk dan penegakan prokes. Namun, di sisi lain pemerintah secara simultan harus memastikan perlindungan sosial bagi warga terdampak, memperkuat fasilitas kesehatan, dan insentif bagi tenaga medis juga diberikan. Jadi PPKM itu hanya satu sisi, saya ulang, satu sisi. Sisi yang lain adalah memastikan perlindungan sosial, sisi yang lainnya lagi adalah memastikan bahwa vaskes kita itu diperkuat. Sekarang udah keburu ambruk menurut saya di beberapa tempat. Ya sudah, sekarang digunakan kan shelter-shelter komunitas segala macam. Ya apa-apa, memang mesti begitu Mbak. Di tengah berbagai upaya penanggulangan pandemi melalui PPKM darurat untuk menegakkan protokol kesehatan dan membatasi mobilitas penduduk, kita berharap semua pihak mendukung upaya pemerintah dalam upaya meningkatkan testing, tracing, dan treatment, serta meningkatkan vaksinasi yang saat ini tengah berjalan. Kita memahami situasi pandemi saat ini ibarat pepatah, kita memang berada di badai yang sama, tapi tidak di sekoci yang sama. Biarlah masing-masing sekoci mencari jalan keluar dari badai ini. Berdoa dan berharaplah yang terbaik untuk setiap kapal tanpa saling menghakimi. Menyitir kembali sajak Hairil Anwar bahwa hidup adalah kesunyian masing-masing, bolehlah kita mengubahnya sebagai spirit solidaritas di antara dilema darurat pandemi dan darurat periuk nasi. Nasib bolehlah kesunyian masing-masing. Namun, dalam kesunyian itu, mari kita tetap jaga nyala api solidaritas, bela rasa, agar kita tetap bisa berbagi nasib, meski kita berada dalam darurat masing-masing. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.